Neraka secara fisik diciptakan oleh tangan manusia, bukan oleh Tuhan. Bagaimana cara iblis bisa disiksa di dalam neraka? Dalam Wahyu 9 ayat 1 dan 2, lebih jelas dikatakan, bahwa lubang di jurang maut itu terbentuk dari bintang yang jatuh ke bumi, dan masih memiliki dampaknya sampai sekarang. Di mana jurang maut yang terbuka dan mengeluarkan asap peleburan ini, disamakan dengan sejarah hukuman Allah terhadap Sodom dan Gomora, yang ditimpa hujan dan api dari langit. Dari beberapa penemuan arkeologi dan saintis, disimpulkan bahwa api yang menghanguskan Sodom dan Gomora berasal dari luar bumi, seperti asteroid atau meteorit, yang tentu saja memuat unsur-unsur yang sebagian tidak ditemukan di bumi. Unsur-unsur pembakar paling kuat dan lama yang sudah diketahui manusia itu sangat melimpah di bumi ini, seperti hidrogen, sulfur, magnesium. Di mana inti bumi ini terdiri atas besi dan nikel yang mampu menopang panas yang dihasilkan dari api dan belerang yang terkandung di perut bumi. Dengan kata lain, adanya unsur-unsur baru dari luar bumi ditambah unsur belerang dari bumi dapat menghujani bumi kapan saja. Dan dengan sejarah yang terjadi, bumi ini sudah merekod api yang menyala dan siap meledak jika sudah waktunya. Unsur-unsur panas yang tidak diketahui dan dapat menghantarkan panas kekal itulah, yang kemungkinan besar dapat melukai dan menyiksa iblis dan setan. Matahari sebagai bintang terkecil di tata surya juga sudah cukup membakar bumi dengan kekal, ketika suhu inti matahari yang mencapai 15 juta derajat Celcius itu menimpa bumi. Jika kita membaca kitab Henoh, diberitahukan bahwa ada kejatuhan malaikat-malaikat lain setelahnya. Mereka diceritakan mengajarkan ilmu sihir dan perbintangan kepada manusia, serta mengawini anak-anak perempuan manusia. Disitulah ketika Allah membuat air bah untuk memusnahkan manusia dan keturunan para malaikat yang jatuh tadi. Disitulah kita lihat alam mulai rusak, barangkali tanah-tanah sudah mengalami pergeseran. Lapisan langit sudah mengalami perubahan. Peredaran tata surya juga sudah mulai berubah. Dan sebagainya. Dapat kita bayangkan, para malaikat sekelas Lucifer yang tadinya sangat dekat dengan Allah, juga para malaikat lain yang tadinya mendiami posisi masing-masing, sekarang setelah jatuh ke dunia, mereka meninggalkan posnya masing-masing. Jelas alam semesta akan menjadi kekurangan balansnya. Bukan berarti Allah tidak maha kuasa untuk memperbaikinya, namun persis seperti manusia, Allah juga menyerahkan iblis dan pasukannya kepada konsekuensi kehendak bebas yang mereka pilih, yaitu pemberontakan atau dosa kepada Allah. Selain itu, rasa kekalahan yang dirasakan iblis, karena pada akhirnya tidak berhasil menang melawan Allah di akhir zaman tentu akan menjadi penderitaan pelengkap. Jika sebelum neraka fisik terbentuk, iblis menjadi penguasa di bumi, dan masih bebas bergerak menarik anak-anak Tuhan, untuk memperkuat pasukannya. Di neraka, iblis tidak dapat lagi seperti itu. Kekalahan kekal akan dirasakan iblis.